Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimin dengan nomor induk mahasiswa 2420030. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu pembimbing dan juga adik-adik semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran berbasis teknologi yang telah saya buat. Media ini yang saya buat yaitu media dengan PowerPoint atau PPT yang mungkin udah banyak teman-teman maupun Bapak Ibu pendidik ketahui. PowerPoint dengan sistem yang bisa dikatakan sederhana. Baik, langsung saja di sini saya menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi ini dengan PPT, namun dengan tambahan beberapa media, beberapa sistem atau juga beberapa teknologi juga yang saya terapkan masuk pada PPT ini agar lebih memaksimalkan pembelajaran dan menjadi satu keunggulan dari PPT ini, beda dari yang lainnya gitu. Baik, yang pertama saya akan langsung menjelaskan saja mengenai PPT dan beberapa hal nanti saya sampaikan. Untuk PPT yang saya buat pada tampilan pertama, tampilan awal itu memasukkan unsur atau yang kita tampilkan adalah tema dari materi yang nanti akan kita sampaikan, dengan tujuan agar awal dari anak-anak kita melihat atau teman-teman pendidik nanti melihat itu sudah ada gambaran apa yang nanti akan kita pelajari gitu. Nah, langsung lanjut pada slide yang kedua. Oke, langsung di sini saya yang seperti saya sampaikan pada awal tadi, bahwasanya PPT yang saya buat itu menggabungkan beberapa unsur penunjang dalam hal pendidikan nanti untuk memaksimalkan pembelajaran. Salah satunya yaitu di sini menggunakan video yang saya masukkan di dalam PowerPoint melalui hyperlink. Jadi di sini dalam PowerPoint ada sistem atau sebuah program yang namanya hyperlink. Nah, itu bisa kita masukkan link-link yang bisa diakses secara cepat karena tidak perlu masuk ke web yang lain terus kita cari, tapi tinggal kita masukkan ke hyperlink ini lalu kita klik di sini. Nah, untuk yang pertama pada slide kedua ini, di sini sebagai gambaran awal nanti saat kita mengajarkan, kita akan menampilkan video terlebih dahulu yang kita ambil dari YouTube, kemudian linknya kita taruh di sini. Kita akan coba, kita tinggal klik aja. Nah, ini nanti akan tampil atau langsung menuju ke YouTube yang linknya tadi udah kita masukkan di dalam PowerPoint-nya. Jadi lebih mempersingkat, tidak perlu kita ke YouTube kemudian kita kembali ke PPT lagi gitu, nggak perlu. Nah, di sini apa namanya ya? Langsung kita masuk ke YouTube yang memuat materi atau gambaran awal anak-anak nanti pada saat ingin melanjutkan pembelajaran. Oke, itu sedikit gambarannya ya teman-teman. Oke, jadi itu. Jadi yang saya masukkan awal itu sengaja video dengan tujuan agar mereka menstimulasi secara langsung dulu dengan mereka melihat gambar-gambar, beberapa informasi yang mereka dapatkan dari video tersebut gitu. Lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini untuk slide ketiga ini terdapat penjelasan di sini dengan tujuan nanti untuk mempermudah guru. Jadi setelah mereka menonton, nanti guru tetap harus menjelaskan kepada teman-teman atau kepada muridnya dengan tujuan untuk menekankan apa yang perlu diketahui secara lebih detail dan secara lebih perinci gitu. Jadi di sini nanti guru menjelaskan secara langsung dengan patokan ini di PowerPoint-nya dengan slide yang ini. Tuh. Kemudian pada saat selanjutnya di sini saya masukkan berbagai macam buah dengan hanya menampilkan gambar terlebih dahulu. Dan nanti di slide selanjutnya nanti kita lihat ada namanya, namun di tampilan awal itu hanya menampilkan buah.
dengan tujuan agar anak nanti lebih menstimulasi dirinya, eh, memikirkan atau mungkin pengalaman sebelum melakukan pembelajaran ini, mengetahui buah ini namanya apa gitu. Nah, di sini kita juga bisa menerapkan dengan tampilan PPT seperti ini, kita bisa menerapkan bahwasanya kita nunjuk anak atau mungkin bersama-sama menyebutkan nama dari buah yang nanti kita tuju. Setelah mereka menyebutkan, kita bisa langsung lanjut lagi dan melihat hasil yang benar. Jadi setiap buah nanti bisa ditunjukkan pada ditanyakan pada anak-anak, nanti jawabannya yang benar nanti bisa tampil di PPT ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini salah satu stimulasi lagi juga untuk anak dengan tampilan ini, yaitu menyusun huruf. Jadi dalam sini ada kata, ada huruf yang hilang dengan susunan kata cuma satu huruf yang hilang ya. Kemudian ada di bawahnya ini huruf salah satu huruf yang nanti anak masuk di sini. Saya ditanyakan kepada anaknya nanti untuk apa yang harus apa yang melengkapi huruf yang rumpang ini. Huruf apa nanti mereka bisa menyebutkan entah N, O atau A gitu sehingga menjadi kata yang sempurna. Pada tampilan berikutnya sama ini, kemudian selanjutnya ini tetap satu per satu buah dan mungkin bisa beberapa anak dalam satu buah beberapa kali anak agar lebih mengenal dan lebih paham mengenai huruf-huruf gitu. Baik, ini termasuk tadi yang saya sampaikan juga menyatukan beberapa media, beberapa teknologi ke PPT yang saya buat. Jadi tidak cuma PPT nanti melihat kayak tadi gambar, menyebutkan gambar, namun di sini juga ada yang saya masukkan yaitu kuis. Di sini dengan kata ayo kita bermain kuis. Jadi setelah melihat ini mungkin teman-teman wah mau main kuis apa ini itu. Nah, di sini saya cantumkan kuis sama dengan yang YouTube tadi menggunakan hyperlink di mana nanti kita tidak perlu mengakses ke Google lagi, tinggal klik kuis dan sebagainya, enggak. Kita tinggal klik di sini di tanda ini yang sengaja saya bikin tanda agak berbeda ya. Nah, ini tinggal kita klik di sini sehingga kita bisa masuk ke kuis dan teman-teman bisa langsung bermain di kuis. Kita coba klik. Nah, ini tampilan awal dari kuisnya. Mungkin beberapa teman-teman, beberapa Bapak Ibu guru udah banyak yang paham mengenai kuis ini gitu. Oke. Nah, tampilan pertama yang kita ketahui di sini, yang terlihat di sini, ini nama dari anak-anak nanti yang akan memainkan. Kita bisa ketik namanya lagi. Nah, di sini. Anak yang nanti akan memainkan, kita ketik namanya di sini. Kemudian sedikit saran untuk Bapak Ibu guru nanti saat mengajarkan pada anak-anak juga, dua item ini jangan sampai kita off-kan, musik maupun sound ini jangan kita off-kan karena ini akan lebih membuat teman-teman itu lebih semangat dalam mengerjakan. Kita akan coba masuk ke gamenya atau ke kuisnya. Nah, oke. Kita langsung masuk ke ini, Start Games. Nah, dengan didampingi musik, teman-teman akan coba menjawab. Soal yang saya terapkan di sini pun tidak soal yang susah ya, soal yang sebatas untuk karena kita basisnya untuk jenjang anak usia dini, jadi cukup simpel. Ini ada warna, kemudian di sini nanti pertanyaan warna apakah ini? Kita pilih karena ini warna hijau, kita pilih hijau. Nah, berbunyi seperti tadi, kering gitu, sama menampilkan warna hijau pada jawabannya. Ini, buat apakah ini? Ini, nah kita klik itu nanti akan selalu. Nah, jadi anak bisa langsung memilih karena di sini gambarnya juga jelas. Warna apakah ini? Orange gitu. Oke, kita masuk soal nomor 4. Apa warna apel? Tadi kan udah ada gambar apel ya dengan warna apa, dan tadi di PPT juga udah ada. Bisa mengingatkan anak lagi, coba warna apel itu apa gitu. Nanti anak bisa langsung memilih jawaban yang sesuai.
Nah, kemudian semisal anak nanti menjawab pertanyaan salah, itu tidak usah khawatir. Semisal di sini kan warna merah ya, anak nanti mau apa ya, milihnya ini biru, mungkin karena belum terlalu paham ya, biru. Nah, jika jawaban salah, nanti otomatis akan tertampil merah, kemudian jawaban yang benar akan muncul dan nanti akan diulang pertanyaan tadi. Nah, ini akan diulang pertanyaan ini sehingga anak bisa memilih jawaban yang benar. Nah, ini bisa menstimulasi anak nantinya bahwasanya tahu jawaban yang benar itu apa dan nanti bisa mengingatkan kembali gitu. Untuk kuisnya seperti itu. Nanti di sini juga ada skor. Ini kan cuma satu orang ya. Nanti kalau beberapa anak bisa tahu anak ini skornya berapa, salah berapa kali gitu. Itu yang apa namanya untuk kuisisnya. Oke, kita kembali ke PPT-nya. Tadi udah kita menampilkan kuis. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sini aktivitas anak online dan offline. Kok ini saya masukkan online dan offline gitu. Dan sini ada tanda kayak gini. Ini sebagai penanda aja ya. Saya nyantumkan juga di sini yaitu sebagai aktivitas anak secara online maupun langsung. Saya cantumkan di PPT ini. Ini merupakan apa hyperlink yang link di dalamnya itu masuk ke, kita klik aja ya. Masuk ke dalam Google Slide. Bapak Ibu guru mungkin udah banyak yang tahu ya mengenai Google Slide ini gitu. Nah, oke, ini. Jadi di sini udah ada yang namanya aktivitas anak. Nih, bahan ajar ya, bahan ajar untuk aktivitas anak. Karena di sini di Google Slide, anak-anak bisa langsung bermain secara online di sini. Contoh ini ya, kita perbesar sedikit. 100. Nah, ini. Contoh ini, hubungkan yuk. Lihatlah gambar buah di bawah ini, tarik garis hubung sesuai bayangannya. Ini kan kalau misal itu secara online tinggal kita klik ini aja. Nah, kemudian dari sini, dari gambar ini kita arahkan ke gambar yang sesuai. Nah, sini warna juga sama. Kita klik ini, kita klik warna yang sesuai. Ini warna merah, kita sambungkan dengan warna merah. Contoh, semisal nanti anak membuat kesalahan. Ini nanti tarik ke sini. Nah, ini kan jawabannya salah. Koreksi gurunya jawabannya salah, nanti bisa diganti. Ini tidak paten, ini tidak setelah digaris kayak gini kemudian udah kayak gitu salah gitu, enggak. Nanti anak bisa diarahkan oleh guru, coba jawaban yang paling benar, yang benar itu mana. Nah, ini nanti bisa kita geser, ujungnya bisa kita geser ke jawaban yang tepat gitu. Jadi anak bisa langsung main secara online, baik di HP bisa maupun di komputer atau laptop gitu. Kemudian juga bisa mengisi kayak gini seperti ini. Nah, ini anak bisa mengisi di sini kan ya perintahnya, buah apakah ini? Lihat gambar buah di bawah ini lalu tuliskan nama buah di papan warna hijau. Nah, di sini ada papan yang warna hijau ini guna untuk menulis. Kita taruh textbook di sini. Biasanya textbook kita taruh lebih dahulu. Ini tadi agak hapus ya. Oke. Nah, tinggal kita klik di sini. Kemudian buah apa ini itu ya. Nah, anak bisa langsung tulis aja di sini. Pisang. Nah, ini. Jadi ini udah langsung tertera di sini. Secara online bisa. Cara onlinenya bisa. Jadi anak-anak bisa langsung eh, apa namanya ya? Istilahnya bisa langsung bermain di sini gitu. Kemudian tadi kan tertera di situ online dan juga offline-nya. Terus gimana kalau offline? Itu sangat mudah. Offline kita kosongkan ininya dulu. Yang tadi udah buat bermain kita kosongkan dulu. Kita masuk ke 50 dulu. Nah, kita kosongkan untuk hasilnya dulu. Nah, ini akan sebagai bahan ajar yang nanti akan dilakukan secara manual, itu kita tinggal cetak di sini. Bapak Ibu guru bisa langsung mencetak hasilnya. Ini bisa kecetak dengan kertas, nanti sebarkan ke anak-anaknya, bisa langsung mengerjakan secara offline, secara langsung manual. Itu juga diperlukan ya bagi anak usia dini karena eh, terutama pada psikomotorik, kemudian pada apa namanya, motorik halus dan motorik kasarnya itu perlu diasah ya. Jadi motorik halusnya juga perlu harus diasah dengan cara nulis secara langsung. Itu bisa dicetak ini. Itu yang apa ya, bisa dilakukan secara online maupun secara offline gitu.
Itu eh, itu media-media atau mungkin beberapa hal yang saya cantumkan di dalam PPT. Kemudian mungkin mengapa sih saya memilih media pembelajaran ini dengan konsep yang PPT seperti ini dengan gabungan-gabungan ini. Yang pertama saya melihat bahwasanya PPT itu sangat familiar bagi para pendidik, bagi teman-teman mahasiswa maupun bagi anak-anak pun kadang mereka udah familiar dengan yang namanya PPT, terutama para pendidik ya. PPT itu familiar. Dan saya yakin banyak yang udah bisa buat mau menerapkan PT, saya yakin udah pada bisa buat. Hanya tinggal kreativitas kita aja. Nanti akan mencantumkan apa di dalamnya. Seperti tadi saya mencantumkan beberapa video, kuis, kemudian aktivitas secara langsung itu bisa dilakukan. Jadi eh, tidak menutup kemungkinan semuanya itu bisa buat. Nggak cuma apa namanya, nggak cuma saya, guru-guru itu bisa buat semuanya. Tuh. Nah, kemudian dengan ditambahkan beberapa elemen-elemen tadi seperti video, kemudian kuis itu akan sangat membantu proses perkembangan dari anak itu sendiri. Karena kita tahu bahwasanya dalam pendidikan anak usia dini yang terutama kita kembangkan itu adalah perkembangan anaknya dari apa nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif sosial, kemudian yang lainnya sampai ke seni gitu. Kemudian keunikan ya sama keunikan dari video dari media yang saya buat itu mungkin teman-teman kalau tadi saya menyebutkan bahwasanya basis yang saya terapkan adalah PPT. Itu kan paling keren jauh. PPT cuma slide-slide gambar, pengertian, kemudian topik-topik yang nanti akan dibahas gitu. Tapi di situ enggak, di situ kita langsung bisa bermain di dalamnya dengan menyantumkan hyperlink ya. Dengan sistem hyperlink itu kita langsung masuk ke link baik itu nonton, baik itu nanti mengerjakan kuis ataupun bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas yang bisa juga misal mau offline bisa dicetak untuk secara offline-nya gitu. Kemudian dalam penerapan ini pun bahan-bahan atau kebutuhan yang nanti dibutuhkan seorang pendidik itu tidak repot. Kita tidak memerlukan beberapa bahan yang atau keperluan yang begitu besar. Kita hanya memerlukan akses internet itu terutama, kemudian laptop, komputer, bisa juga di HP. Tapi untuk seorang pendidik itu akan jauh lebih mudah laptop ya atau komputer gitu. Kemudian saat proses pembelajaran kita hanya memerlukan proyektor, kemudian layar proyektor nanti untuk proses pembelajarannya. Dan seperti yang tadi ada yang offline itu ya kita bisa menerapkan ya kita hanya bisa kita membutuhkan kertas ya untuk nanti berisikan gambar tadi untuk pembelajaran anak gitu. Bahannya tidak terlalu repot. Kemudian media ini sangat bisa ya kita terapkan kepada masyarakat umum. Dalam apa namanya penerapannya itu kan bisa diakses siapa aja gitu. Cara operasinya, cara mengoperasikan PPT, saya yakin udah paham semua. Ini sangat mudah, tinggal kita buat, kemudian kita mengoperasikan gitu. Tinggal kita sesuaikan aja, kita dalam jenjang pendidikan yang mana, SMA, SMP, kuliah, perguruan tinggi ya, atau mungkin anak usia dini seperti yang ini saya buat, kita sesuaikan materinya aja. Jadi yang saya sampaikan sebenarnya saya terapkan di sini anak usia dini, guys. Dengan saya menampilkan beberapa hal yang kelihatan dengan menarik gitu ya, ceria, dengan enggak serius gitu. Maksudnya tampilan-tampilan yang menyenangkan gitu. Itu salah satu biar kemenarikan itu menyesuaikan dari pendidik dari anak yang kita hajar atau jenjang apa yang kita ampu gitu. Kalau misalnya SMP, SMA, perguruan tinggi itu beda lagi. Materinya mungkin lebih lebih apa ya, lebih fokus atau lebih eh, serius gitu ya, lebih serius gitu, lebih kepada materi-materi, teori-teori dan gitu. Karena ini menuju pada anak, itu lebih kepada permainan, kepada pengenalan-pengenalan secara langsung, atau pengenalan awal pada anak gitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran berbasis teknologi yang telah saya buat dengan pengembangan antara PPT kemudian menggunakan sistem hyperlink dalam PPT ya, itu menyantumkan beberapa konsep seperti video, kemudian permainan-permainan yang bisa diakses secara mudah. Itu saja, semoga bermanfaat, teman-teman bisa meniru untuk konsep ini, silakan diterapkan di kelas, diterapkan di masyarakat untuk hal-hal yang positif.
tetap sebarkan ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.